Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan keprihatinan para guru besar Fakultas Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia, merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Selama masa pandemi COVID-19, para dokter dari berbagai fakultas kedokteran, rumah sakit, baik negeri maupun swasta, baik di pusat, kota maupun pelosok, telah berjuang tanpa mengenal lelah. Bahkan beberapa di antaranya harus mengorbankan nyawanya. Kami juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah, mengedukasi masyarakat luas, serta berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebijakan demi keselamatan rakyat dan kemajuan bangsa. Namun demikian, saat ini kami menyaksikan dengan penuh keprihatinan arah kebijaksanaan kesehatan nasional yang cenderung menjauh dari semangat kolaboratif yang selama ini menjadi landasan bersama pada masa krisis. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter, yang juga merupakan keresahan kami sebagai pendidik di Fakultas Kedokteran. Alih-alih memperkuat mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, kebijakan yang ada justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keprihatinan kami ini sampaikan dengan semangat mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan bermutu, adil dan merata. Hal tersebut sulit dicapai jika ekosistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan nasional tidak dijaga kualitas dan integritasnya. Satu, kami mengingatkan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis cara berpikir ilmiah dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, berbasis bukti, etika, dan kolaborasi. Reformasi sistem kesehatan semestinya berfokus pada penguatan layanan primer dan kesehatan masyarakat. Akses pelayanan kesehatan masih memerlukan perhatian di berbagai pelosok Nusantara, termasuk pulau-pulau terpencil. Namun, yang terjadi saat ini justru pembangunan fasilitas kesehatan rujukan mewah di daerah tanpa tenaga dokter dan SDM yang memadai. Anggaran besar dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Bank Dunia, lebih banyak digunakan untuk infrastruktur sekunder dan tersier, bukan memperkuat puskesmas dan layanan dasar. Dua, kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legasi, dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesenjangan kompetensi yang mengancam keselamatan pasien dan keberlanjutan ilmu kedokteran pada masa depan. Implementasi model rumah sakit pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai RSPPU dalam rangka perundang-undangan dilakukan melalui proses yang minim akuntabilitas dan transparansi, sehingga terkesan tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif. Untuk menjamin mutu pendidikan dokter spesialis, diperlukan seleksi bersama, kurikulum terstruktur, kualitas staf pengajar yang terlatih dalam pendidikan, akreditasi yang transparan, serta pelibatan aktif Fakultas Kedokteran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Tiga, kami menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan dan sistem kesehatan akademik. Pemutusan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi layanan, pendidikan, dan penelitian,
serta hubungan pemerintah dengan Fakultas Kedokteran. Ini bertentangan dengan praktek terbaik dunia dan berisiko menurunkan mutu layanan spesialistik serta melemahkan peran Indonesia dalam pengembangan keilmuan kedokteran. Terlebih lagi, penentu kebijakan yang otoriter telah mengakibatkan merebaknya kegelisahan yang mencekam di kalangan dokter, pendidik klinis, karena bernuansa membungkam suara penyampaian umpan balik yang selayaknya didengarkan. 4. Kami prihatin terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. Sejumlah pernyataan dari pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter, rumah sakit, dan Fakultas Kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan tidak sepenuhnya tepat, mengingat akar persoalan seperti rendahnya akses, kurangnya pemerataan layanan, dan beban pembiayaan justru berasal dari kegagalan total tata kelola sistem dan alokasi anggaran. Kekurangan yang kerap disorot oleh pejabat tersebut pada dasarnya bersifat insidental dan personal, yang sejatinya juga dapat terjadi pada profesi lainnya, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Sikap menyalahkan semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik, menciptakan polarisasi, dan merusak iklim kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Lebih jauh, hilangnya kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk mencari layanan kesehatan di luar negeri, sebuah fenomena yang bertentangan dengan asta cita pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. 5. Kami dengan tegas menolak pengambil alihan Kolegium Dokter Spesialis yang telah selama 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran. Pembentukan kolegium baru yang diberlakukan secara tidak transparan serta tanpa melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan institusi pendidikan terkait mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh politik dan birokrasi yang dapat mengancam kedaulatan ilmu kedokteran. Narasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada publik juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang terbuka dan bebas dari proses tersebut. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan para pemimpin bangsa untuk 1. Menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama, bukan sekedar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis. 2. Menghentikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna, khususnya dengan pemangku kepentingan kalangan insan kedokteran, baik para ilmuwan maupun praktisi yang kredibel, pengetahuan dan pengalamannya, serta organisasi profesi. 3. Menjamin seluruh proses pendidikan tenaga medis agar tetap berbasis mutu, disertai tanggung jawab akademik dan perlindungan pasien melalui lembaga yang telah digunakan selama ini. 4. Menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan. 5. Membangun kembali suasana saling percaya antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan. 6. Mengembalikan independensi Kolegium Dokter Spesialis. 7. Mendukung tuntutan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pasal-pasal yang memicu keprihatinan seperti yang disampaikan dalam surat ini. 8. Membangun Kementerian Kesehatan pada kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam dan wawasan yang luas tentang kedokteran dan kesehatan, yang mampu melakukan tugas kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dengan dasar saling menghargai, penuh etika, tidak egosentris dan otoriter, serta mengedepankan kebersamaan dalam mencapai tujuan program Asta Cita. Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan kami kepada generasi yang akan datang. Kami percaya kemandirian profesi
dan kekuatan akademik adalah fondasi yang penting bagi sistem kesehatan yang adil dan bermutu. Jakarta, 20 Mei 2025. Hormat kami, 357 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia, terdiri dari Universitas Indonesia 161, Universitas Gadjah Mada 28, Universitas Brawijaya 10, Universitas Sumatera Utara 21, Universitas 11 Maret 7, Universitas Hasanuddin 30, Universitas Pajajaran 44, Universitas Mataram 1, Universitas Sakuala 14, Universitas Diponegoro 11, Universitas Airlangga 6, Universitas Samratulangi 2, Universitas Andala 10, Universitas Islam Negeri 1, Universitas Helo Elo 1, dan Universitas Lampung 4. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.